Ya, manu. Lapet, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sebelah kanan kurangi suaranya. Ibu, kenapa dulu? Apalagi yang di dalam. Ulangi ibu di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang jawab di salamku yang pertama kudoakan ke semua penghuni surga. Amin. Minna supaya bersalam kenak-kenakaan. Ibu, yang jawab di salamku insya Allah kudoakan ki kalau ada utang tak ini malam insya Allah besok lunas ki. Kalau ada wanta. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad fasal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala sakirin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita memuji karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam arti syukur kita memuji karena meninggalnya ini almarhumah orang tua kita. Akan tetapi syukur kita memuji karena Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan umur, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di tempat ini walaupun dalam suasana duka atas meninggalnya orang tua kita, ibu kita, yaitu almarhumah Ibunda Dauna binti Damang dalam usia kurang lebih 72 tahun. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diutus oleh Allah sebagai uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Bapak Ibu jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, terkhusus kepada adindaku yaitu Bapak Dr. Haji Udin Saputra Malik yang alhamdulillah sementara ini pertemuan saya yang kedua. Kemarin sempat saya ketemu di daerah Tallo ya, waktu acara maulid beliau juga hadir. Jadi di mana-mana beliau ini sekarang merakyat. Jadi orang-orang buruk mami kalau tidak dekat sama beliau. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa kita tunggu itu? Ibu, sekarang hampir jam 9. Tahan dikit dulu sampai jam 11. Tahan dikit. Iya, jangan sampai bilang jam 11 tahan dulu. Sebentar mana-mana jika mana senang padahal dicek-cek tidur dikit. Iya, karena saya itu kalau ceramah kan paling lama 3 jam. Iya, kentara itu kalau capek mah cari tembok bersandar. Tapi di sini sudah ada bulat tembok di belakang dulu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali daripada acara tausiah kita pada malam ini, marilah kita mengirimkan surat Al-Fatihah kepada ibunda kita yaitu almarhumah Dauna binti Damang
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan insyaallah penghuni surga husnul khatimah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma anittum 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu ila hadratin nabiy mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwah khususan ila ruh almarhumah Ibunda Dauna binti Dama. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada malam ini merupakan tausiah pertama. Iya, insyaallah kalau ada tausiah kedua, ketiga, ya alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara masalah yang namanya mati, mati itu adalah suatu sunnatullah yang sudah digariskan oleh Allah kepada setiap yang namanya makhluknya Allah. Apalagi sebagai orang yang beriman, pasti akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita itu cinta bagaimana kepada keluarga kita, bagaimanapun kita sayang kepada keluarga kita, kalau Allah sudah berkehendak lain, maka itulah yang disebut dengan takdir yang Allah sudah tentukan bagi setiap yang namanya makhluk hidup. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang berjiwa itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna syai'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah sampai ajal, maka tidak bisa dimajukan maupun tidak bisa dimundurkan. Yang jelas Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, narapi minikane umurkah, narapi minikane ajalakah, maka kita mau tidak mau, siap tidak siap, yang jelas kontrak tak di dunia pernah narapi, mau kita harus mengikhlaskan hidup kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita pada malam ini ada 3 tujuan kita bertausiah. Tujuan yang pertama adalah untuk orang yang meninggal. Iya. Almarhumah ibunda kita Dauna binti Dama ini meninggal dalam usia kurang lebih 72 tahun. Iya. Jadi tujuan kita yang pertama adalah untuk almarhumah. Kenapa untuk almarhumah? Ini almarhumah sekarang seperti orang yang berada di tengah laut. Iya. Siapa di sini Bapak Ibu sering mengarungi samudra? Seperti orang yang berada di tengah laut, butuh yang namanya pelampung. Iya. Almarhumah ini sekarang butuh yang namanya pelampung. Apa aja pelampungnya Bapak Ibu? Pelampungnya adalah doa-doa. Iya. Almarhumah yang sekarang dia tunggu adalah doa di antara anak-anaknya, doa di antara keluarganya, doa di antara kerabatnya, doa di antara tetangganya. Iya. Karena kenapa jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seperti orang yang berada di tengah laut, kalau berada di tengah laut, butuh yang namanya pelampung. Pelampung itulah yang dijadikan sebagai doa. Ada yang bertanya, Ustaz, buat apa lagi didoakan? Orang yang sudah meninggal, natapu mau amalakna. Iya. Memang pada dasarnya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang sudah meninggal itu sudah putus yang namanya amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Tidak mau dia disarengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau kehidupan disarengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah dikubur. Iya. Akan tetapi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ditunggu sekarang di almarhumah ibunda kita adalah yaitu kiriman pahala bagi anak dan keluarga maupun kerabat. Iya. Ustaz, sampai itu doa kepada almarhumah Ibu Tabe, Bapak Tabe. Seandainya itu doa tidak sampai Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya doa itu tidak sampai Ibu, iya, ante kamu menjauh hatib ke di atas mimbar, ante kamu menjadi ustaz ke di atas mimbar,
ketika membacakan khutbah yang kedua, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dia tidak doakan untuk orang yang hidup maupun orang yang sudah meninggal, maka tidak sempurna itu salat Jumat, Bapak Ibu. Artinya apa, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Begitu pentingnya doa bagi orang tua kita, kerabat kita, tetangga kita yang sudah meninggal. Karena kenapa? Yang ditunggu sekarang ini adalah doa tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa tujuan kita bertausiah di tempat ini? Tujuannya adalah, yang kedua adalah untuk keluarga yang ditinggalkan. Kenapa untuk keluarga yang ditinggalkan? Supaya ini keluarga tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Iya. Kemudian yang ketiga, tujuan kita bertausiah adalah, yang kita hadir di tempat ini adalah, yaitu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita saling nasihat-nasihati dalam kebaikan serta saling nasihat-nasihati dalam kesabaran, Bapak. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua kalimat, Bapak Ibu. Kehidupan kita ini singkat, sehingga kita amalkan di dalam kehidupan kita ini ada dua kalimat, yang dimana kalimat ini seiring waktu berjalan, apa itu? Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, tentunya yang keluar dari lisan kita yang adalah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kenikmatan yang kedua yang Allah berikan ketika kita mendapatkan yang namanya musibah, ketika kita mendapatkan yang namanya ujian, ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah, itu adalah kalimat yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita kembalikan semua kepada Allah. Almarhumah ini orang tua kita beruntung, Bapak Ibu. Beruntung, kenapa beruntung? Meninggal di tengah-tengah keluarganya. Iya. Almarhumah ibunda kita beruntung meninggal di tengah keluarganya. Kenapa meninggal di tengah keluarganya? Pertama, masih sempat dirawat. Iya. Masih sempat dikasih makan sama anak atau cucunya. Masih sempat dibawa di rumah sakit, masih sempat meninggal di rumahnya umpamanya, masih sempat dimandikan, masih sempat dikafani, masih sempat disolati, bahkan masih sempat dikuburkan. Kita yang hidup di tempat ini, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan, Bapak Ibu, apakah kita seperti nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, apakah kita seperti akan dialami oleh almarhum? Tidak ada jaminan. Apakah masih sempat kita mandi? Apakah masih sempat kita disokapani? Atau masih sempat kita sholat? Atau masih sempat kita dikubur? Coba lihat saudara-saudara kita di Palestina, di bombardir, di bom. Tidak mana sempat dijuti. Tidak sempat dikapani, bahkan tertimbun dengan runtuhan bangunan. Coba kita lihat kejadian dulu di Aceh, terjadi tsunami. Ini Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, umur umatku itu antara 60 sampai dengan 70 tahun. Almarhumah sudah dapat bonus 72 tahun. Ini pagi. Ya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian itu, Bapak Ibu, tidak mengenal usia, apakah itu anak-anak, apakah remaja, orang tua, atau lanjut usia. Yang jelas kontraknya di dunia, ketika dia diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengikhlaskan dirinya. Ya, sepanjang orang itu mampu untuk berbuat yang namanya kebaikan, mampu berbuat yang namanya yang terbaik di dunia ini, maka itulah ciri-ciri orang yang beriman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ibu punanya di malikal maut dan nebangia batul di balak, kira-kira disempeng pakai ibu. Disempeng ibu. Kenapa nama lakam menjawab? Ibu. Saya mau bertanya ibu, kalau datang kira-kira malikal maut ini malam mengetuk pintu, tak kira-kira disembeng pakai ibu atau tidak? Ngapa nanti kalau kamu mati pun nama lagi mati pasang minyak kepada bawa kata dalita.
Apabila ke katedral anak berboko dipilih. Jadi itu malaikat maut Pak Bu. Yang jelas puna batu berbalat tak katok-katok isungkir pakai puna pakai kutanan. Nah ngapa kok? Puna rewa kok. Coba kita lihat kisahnya Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang asik duduk-duduk bersama dengan para sahabatnya. Iya, tiba-tiba ada tamu tak diundang datang bersilaturahmi dengan Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman ini diberikan oleh Allah mukjizat, bisa berbicara dengan binatang, bisa berbicara dengan jin, bisa berbicara dengan apa saja, diberikan oleh Allah kuasa. Apalagi bisa tahu bahwa yang datang itu adalah malaikat maut, malaikat Israel pencabut nyawa. Ketika malaikat maut datang Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menghampiri Nabi Sulaiman, tiba-tiba datang ini malaikat maut. Ketika keberadaan malaikat maut ini menghampiri daripada Nabi Sulaiman, ini malaikat maut itu tidak memandang wajahnya Nabi Sulaiman. Ina cini gak tuna batu. Ina cini salah satu daripada sahabat Nabi Sulaiman yang dilihat oleh malaikat maut. Apa yang terjadi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah? Nabi Sulaiman aku tak namari malaikat maut. Apa pemain jika kehadiranmu datang di tempat ini? Nah, karena malaikat maut kan ada dua tujuanku datang di tempat ini. Yang pertama adalah untuk bersilaturahim dengan engkau, yang kedua untuk mencabut nyawa. Tak bangka malam nih Nabi Sulaiman mati. Bahaya itu pun dua tujuan. Tapi nakana nih malaikat maut kata mau bata-batai kata aja kau nak cabut nyawa. Salah satu sahabat yang semua cabut. Akhirnya berangkatlah, pergilah ini malaikat maut meninggalkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu aneh salah satu daripada sahabatnya ini mendekati Nabi Sulaiman. Aku tak inaikkan dia sumpah Nabi Sulaiman. Batai kuna canjak, batai kuna ciniki. Ya karena ia menjatuhkan nikahnya pemisah antara tubuh dengan jasad. Dia ditugaskan oleh Allah memisahkan jasad dengan ruh. Dialah adalah malaikat maut. Apa tujuan dapat kemarin ini wahai Nabi Sulaiman? Tujuannya dua. Disebut terus yang inatkan, maka penduanya kena buku nyawaan. Malah anu sahabat bodoh. Semami malah nikir. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia meminta kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, kamu ini diberikan oleh mukjizat oleh Allah, bisa menerbangkan saya di tempat yang paling jauh, yang dimana tidak ada satupun orang penduduk di situ. Akhirnya Nabi Nawang erok dan sahabatnya, akhirnya dibawa lah ini sahabatnya di tempat yang paling jauh. Iya, setibanya di sana Bapak Ibu, apa yang terjadi? Setibanya di sana di tempat yang paling jauh, tidak ada satu makhluk pun di sana dibawa. Apa yang terjadi? Dia ninjui aduh hulukku malaikat maut antara yang ini sahabat anak dia. Aduh hulukku. Begitu disampai di tempat tujuan, apa yang terjadi? Natak bangka mau jodoh cini malaikat maut akhirnya meninggal. Kisah yang bisa kita ambil ini Bapak Ibu. Setelah dicabut ruhnya ini sahabatnya, lalu kembali lagi kepada Nabi Sulaiman. Ia berterima kasih kepada Nabi Sulaiman. Mengapa terima kasih dari Nabi Sulaiman? Karena dia tidak tega melihat sahabatnya ketika dia dicabut dia punya ruh di depan Nabi Sulaiman. Seandainya dia tidak nak lapar, tidak jangan mati pada waktu itu. Tapi yang kesalahan nama itu nak lapar bila dia itu dicabut. Artinya apa ya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kita berada Bapak Ibu,
manania kilalang dalam tempat yang paling kokoh, di tempat yang paling tinggi, dalam benteng pertahanan. Kalau malaikat maut sudah datang, maka kita harus persiapkannya, namanya wa amilus sholihah, amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malaikat maut, ibu. Tapi kalau mau mencabut ruh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, mau mencabut makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 penjuru. Iya. Yang pertama, ada yang dicabut ruhnya dari telapak kakinya. Siapakah ini Bapak Ibu yang dicabut ruhnya dari telapak kakinya? Itu dari bangsa jin dan syaitan. Iya, dari jadinya syaitannya ibu ruhnya batu di telapak bangkinna. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang dicabut ruhnya batu di dongkokna, batu di bobona. Siapa itu? Itulah orang-orang di luar daripada Islam. Ibu pergi dongkok nyawana batu di bobona. Bagaimana kalau orang Islam dicabut nyawanya? Bagaimana kalau orang mukmin dicabut ruhnya? Dia akan dicabut ruhnya dari mukanya. Yang keempat, malaikat maut mencabut ruh dari ubun-ubun. Itu hanya berlaku dari bangsa Nabi dan Rasul. Jadi Nabi ta, Rasul ta, ibu ruhnya batu di ubun-ubun. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita menyaksikan orang yang dalam sakaratul maut, ketika kita menyaksikan orang yang dalam keadaan sakaratul maut, apa yang harus kita lakukan? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Man kana akhir kalam la ilaha illallah dakhalul jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka ia sudah dijamin oleh Allah bahwa ia adalah penduduk surganya Allah. Ada anak muda bertanya, kapan dulu jin kepunanya jeruk di sapu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah tidak begitu semudah itu, coba. Bayangkan ki Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang dalam keadaan sakaratul maut, di patampulun ruwa tanjana njo iblis ka, patampulun ruwa tanjana njo setan, andrupai batui rikate ketika kita menjelang yang namanya sakaratul maut. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nakala para ulama jangan kijau ketika ada keluarga yang dalam keadaan sakaratul maut. Usahakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan ki calon keluarga yang calon sakaratul maut dengan ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi itu setan Pak, itu jin menyerupai keluarga nia atanja singkama manggita, nia atanja singkama amatta, nia tanja singkama kakita, nia tanja singkama ninita, nia tanja singkama saribatanta, nia tanja singkama apanta, supaya nakana pinawang. Makanya diartikan atau diajarkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ustaz, lepas mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak pada mutera, belum meninggal, apa yang harus kita lakukan? Ustaz, apakah bisa dibacakan ayat-ayat Al-Quran? Silakan. Mau dibacakan ayat-ayat Al-Quran? Silakan. Maki surat Tabarakalladzi biyadihil mulk sampai selesai, silakan. Mau dibacakan ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah, silakan. Mau dibacakan surat Yasin, silakan bacakan ini. Yang penting bukan surat ta. Ada biasa. Tidak bacakan Al-Quran untuk tuana, tidak bacakan sarwatanna ayat-ayat, tetapi ia jangan bacakan surat tanah. Kemami jangan boleh surat-surat ni dapat. Yang jawab ni para lawyer ni buya sinampi.
Tina mau digapai. Dia apa? Dia apa dia? Dia apa? Kalau baca di Al-Quran Bapak Ibu kepada orang dalam keadaan syakaratul maut, usahakan tauhid dulu berwudu. Iya. Kemudian bermunajat kepada Allah, ya Allah, Anda kadang terkau aku, ya Allah, Anda kadang sahabat aku, ya Allah, Anda kadang keluarga aku, ya Allah. Kalau memang sudah sampai di ajalnya, ya Allah, maka matikanlah ia dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, pun Anda kadang terkau aku, ya Allah, Anda kadang sahabat aku, ya Allah, Anda kadang bija pamanakanku. Pun nanti napapain narapi ini karena ya jalan, maka angkatlah penyakitnya, ya Allah. Minta doa kepada Allah. Jadi tidak lagi baca bawahnya di Al-Quran. Sudah juga dibacakan Al-Quran, belum juga meninggal. Iya, minta maaf. Kalau orang tua tak ada, minta maaf. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah itu? Malaikat maut mencabut nyawa Bapak Ibu. Iya. Tanda-tanda malaikat maut mencabut ruh kita. Ibu, apa duduk kamu? Itu malaikat maut, tapi Ibu, itu malaikat maut ada 3 tanda dari batang talenta. Kalau salah satu daripada tanda dari batang talenta nanti namu hati-hati. Kusari kira sebenarnya bangia. Yang pertama, kalau tidak ada rasa panas dalam tubuh tak. Tapi kalau tidak ada lagi rasa panas dalam tubuh tak, siap-siap ini malam. Tidak kuancan begini cuma kasih tahu ki. Ibu, kalau tidak ada lagi rasa panas, bagaimana gitu Ustaz caranya memperhatikan kalau tidak ada rasa panas dalam tubuh? Bagaimana Pak Dokter? Coba cekin ya. Ada Pak Dokter di sini.